ibu-ibu. Halo. Oke. Ya, jadi kalau ketika saya bilang hai, jawabnya halo. Baiklah ibu-ibu, sampai pada langkah kelima kita, yaitu di modul pertama, sesi keempat. Jadi di langkah kelima ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membantu anak untuk sukses di sekolah. Nah, sebelum saya nanti menyampaikan tips-tips dalam membantu anak untuk sukses di sekolah, saya ingin bertanya dulu nih kepada ibu-ibu semua, apa sih pendapat ibu? Menurut ibu, cara yang biasanya ibu lakukan untuk membantu anaknya berhasil ketika di sekolah? Boleh? Iya ibu. Ibu Poniah ya? Iya. Monggo silahkan bu, diungkapkan pendapatnya, apa yang biasanya ibu lakukan untuk mendorong anak supaya berhasil di sekolahnya. Monggo bu, silahkan. Oke, ya, makasih bu. Jadi salah satunya apa tadi bu? Membantu mengerjakan PR ya bu ya. Itu menurut ibu Ponia. Nah, selanjutnya lagi mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya selain ibu Ponia ya bu ya. Jadi kita di sini di langkah kelima ini saya harap ibu bisa lebih antusias lagi untuk mengungkapkan pendapatnya. Nggak boleh malu-malu ya bu ya. Ya ibu, ibu siapa? Ibu Darmi ya? Oh iya. Gimana bu? Monggo silahkan. Tadi bu Ponia udah bilang katanya saya biasanya kalau membantu anak sukses di sekolah itu bantu ngerjain PR mbak, katanya gitu. Kalau ibu Darmi gimana bu? Iya, kalau kata Bu Darmi, saya ini mbak, biasanya saya tanyain dulu nih, biasanya setelah pulang sekolah katanya. Tadi ya bu ya, saya nanya dulu ngapain aja nak ketika di sekolah tadi, gitu ya Bu Darmi ya. Iya. Selanjutnya lagi, mungkin ada yang punya pendapat lain selain Bu Ponia, Bu Darmi. Mungkin ada lagi yang punya pendapat lain, apa aja yang biasanya ibu lakukan supaya anaknya berhasil di sekolah. Ayo bu, nggak boleh malu-malu. Kita di sini saling sharing ya bu ya. Biasanya misalkan, bu saya kalau di rumah anak saya begini nih, saya biasanya melakukannya begini. Ayo monggo, silahkan lagi siapa yang mau bercerita, mau sharing ya bu ya. Ayo siapa? Oh itu ibu ini ya, Bu Rumi. Ya gimana Bu Rumi? Coba bu berdiri, coba diungkapkan gimana kalau ibu biasanya membantu anaknya untuk sukses di sekolah. Monggo bu. Coba diulang lagi bu, kurang denger ini. Iya, banyak ya bu ya. Tadi kurang lebih sama ya bu ya, sama Bu Darmi, Bu Ponia, bantu ngerjain PR, kemudian nanya apa aja. Mungkin Bu Rumi nambahkan lagi tadi apa tadi ya bu, ke sekolah ya bu ya, ketemu gurunya, nanya gimana anaknya ya bu ya. Ayo sekali lagi, satu lagi, mungkin yang mau berpendapat lagi, monggo. Sampainya Bu Rumi, Bu Poniem ya. Iya, untuk saya nggak kebalik ya bu ya, itu Bu Ponia, ini Bu Poniem. Mohon maaf ya nanti kalau misalkan pendampingnya salah sebut, karena biasanya namanya suka sama-sama. Ya Bu Poniem, apa pendapatnya untuk membantu anak sukses di sekolah tuh salah satunya apa? Coba ya bu ya. Iya.
Oke, makasih Bu Ponia, makasih dan ibu-ibu semua, Bu Ponia, Bu Dami, Bu Rumi, Bu Ponia, makasih ya Bu ya yang udah menyampaikan pendapatnya, mengungkapkan apa sih yang biasanya ibu-ibu lakukan untuk membantu anak-anaknya berhasil ketika di sekolah. Jadi makasih, tadi semua ibu-ibu yang lain juga udah dengar ya Bu ya. Mungkin kurang lebihnya sama. Halo ibu-ibu. Iya, nggak ngantuk ya Bu ya. Jadi kalau ketika saya bilang halo, jawabnya oke, hai ya Bu ya. Begitu ya kalau saya bilang hai. Oke, kebalikannya ya Bu ya. Jawabnya halo. Jadi itu tadi. Nah, tadi kan ibu-ibu semua sudah menyampaikan nih, ada yang bilang kalau saya bantu anak saya buat sukses nih, berhasil di sekolah, bantuin ngerjain PR. Ada yang nanya nih, ngapain aja. Tadi ada yang ini ya Bu ya. Yang ketiga, menjalin hubungan baik ke sekolah ya Bu ya, komunikasi sama guru tadi ya katanya ya. Kemudian ada lagi yang mengatur jadwal ya Bu ya. Boleh juga tadi sama Bu Rumi ya, Bu Poniam ya Bu ya, mohon maaf lupa. Jadi banyak tadi ya Bu ya, kurang lebih yang disampaikan ibu-ibu semua tadi lumayan banyak, menginspirasi dan semuanya benar ya Bu ya. Terima kasih, kita semua sudah dikasih gambaran ya Bu ya. Paling tidak ibu-ibu yang lain sama ya Bu ya. Biasanya yang dilakukan kurang lebih begitu ya Bu ya. Nah, jadi tadi kan udah disampaikan nih. Nah, di belakang saya ini ada flip chart namanya ya Bu ya. Ini namanya flip chart. Jadi flip chart ini berisi beberapa tips dari apa Bu? Coba dibaca judulnya, kita sama-sama ya Bu ya. Dibaca apa judul flip chart ini Bu? Ini flip chart sesi 4 nomor 4B ya Bu ya. Ini judulnya apa? Cara membantu anak sukses di sekolah. Ya. Jadi di dalam flip chart ini ada beberapa tips tentang cara membantu anak untuk sukses di sekolah. Jadi gitu ya Bu ya. Nah, di sini di flip chart ini tadi yang ibu-ibu sampaikan kurang lebih sama ya Bu ya. Mirip nggak Bu? Nanti kita bacakan sama-sama ya Bu ya, per poin tips bagaimana supaya anak-anak kita ini sukses belajar di sekolah. Nah, kita bisa lihat ke flip chart dulu ya Bu ya. Jadi di sini ada gambar apa ini Bu namanya? Di gambar apa Bu? Gambar sekolah. Iya, ini ada gambar sekolah. Kemudian di sampingnya ini ada gambar rumah dan lingkungan sekitar. Di sini ada jalan ya Bu ya. Jadi ini di sini membedakan ada lingkungan sekolah, ada lingkungan rumah ya. Jadi kalau kita lihat dari flip chart ini, kenapa sih kita kok perlu membantu anak untuk belajar sukses di sekolah? Kenapa sih harus kita bantu gitu ya Bu ya di rumah gitu kan? Karena dari gambar ini saja ya Bu ya, kita ke gambar dulu ya Bu ya, belum ke bawah ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ternyata kegiatan anak di sekolah ini hanya sekitar 2 sampai 8 jam per hari ya Bu ya. Hanya sebentar ya Bu ya, dari 24 jam hanya 2 sampai 8 jam ya Bu ya. Artinya di sekolah itu anak-anak cuman sebentar ya Bu ya. Nah, sedangkan kita bandingkan ketika anak di rumah bermain di lingkungan bersama kita, terutama orang tua ya Bu ya, itu justru lebih
lebih lama. Sampai berapa jam, Bu? Kalau kita sehari ini udah dipakai 8 jam di sekolah. Dari 24 dikurang 8 sisa berapa jam, Bu? Iya, sisa 22 jam per hari. Ini di rumah loh, Bu ya. 22 jam. Itu waktu yang sangat lama. Nah, jadi makanya kenapa di rumah lebih banyak? Karena di rumah lebih banyak itulah makanya kita sebagai orang tua sangat perlu, sangat harus tahu bagaimana tips cara membantu anak untuk sukses di sekolah. Nah, kalau kita sudah tahu alasannya kenapa kita perlu belajar itu, kenapa kita perlu sama-sama sharing masalah ini ya Bu ya, masalah membantu anak untuk sukses di sekolah. Nah, ini di sini ada beberapa tips ya Bu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tips bagaimana cara membantu anak untuk sukses di sekolah. Yang pertama, kita baca sama-sama ya Bu ya. Oke. Yang pertama adalah bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Tadi ibu-ibu semua lakuin kayak gitu nggak Bu? Kalau anaknya pulang sekolah, ditanyain nggak? Apa dibiarin aja? Iya, dibiarin ya Bu ya. Oh, ada yang dibiarin. Ditanyain? Oh, ditanyain. Ada yang ditanyain, ada yang dibiarin. Ya, saya berharap semoga ini ya Bu ya, kalau anaknya pulang nanti kita mulai hari ini, kita kalau bisa coba kita terapkan tips yang udah disampaikan ini ya Bu ya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi yang pertama, kita harus bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Biasanya apa sih yang Ibu tanyakan kalau perasaan sama pengalamannya anak di sekolah? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang mau menyampaikan gitu kan. Coba Ibu siapa ini? Oh, Ibu Herlina ya, monggo Bu. Biasanya Ibu gimana nanyainnya nih? Kalau anaknya pulang sekolah, gimana nanyanya? Oke, gitu ya Bu ya. Bener. Jadi kalau anaknya pulang sekolah, kita tanya gini Bu. Gimana nak sekolahnya? Senang apa enggak di sekolah? Gitu. Tadi dapat pelajaran apa? Gitu. Itu suatu bentuk kasih sayang kita ya Bu ya. Kasih sayang kita sebagai orang tua terhadap anak. Ini tips yang pertama. Jangan lupa ditanya ya Bu ya, anaknya gimana perasaannya, dapat pengalaman apa, ilmu apa gitu ya Bu. Oke. Ya, kita masuk ke tips yang kedua ya Bu ya. Yang kedua yaitu memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, jadi ketika anak di rumah kita beri semangat supaya belajarnya tekun ya Bu ya. Kemudian kalau nilainya bagus, jangan lupa kita berikan pujian. Kalau anak kita misal nih yang masih kecil PAUD nih ya Bu ya, karena kan kita ini membantu anak sukses kan dimulai dari sejak usia dini. Misal, Dek Dina pinter loh, sekarang sekolahnya udah nggak ditungguin sama bunda, udah nggak ditungguin sama ibu. Nah, itu kan suatu bentuk semangat supaya anak-anak kita berani ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga ya kita baca sama-sama. Bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Ibu semua gitu juga nggak? Nah, iya, bantu ya Bu ya. Jadi kalau anaknya pulang sekolah, misal ada PR ya Bu ya, yang susah, mana nah yang susah gitu ya Bu ya. Gimana Bu Rumi? Ya kalau seandainya misal Bu Rumi, mohon maaf ini ya Bu, kalau seandainya Ibu merasa kayak Bu Rumi tadi nih, katanya Bu saya nih nggak sekolah loh, saya kadang susah membantuin anak belajar karena pelajarannya susah. Nggak apa-apa, masih ada solusi yang lain ya Bu. Kita masih punya tetangga, masih punya saudara, mungkin bisa untuk
membantu ya Bu ya. Kemudian tips yang keempat yaitu membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Ini perlu Bu. Jadi setelah pulang ini kita mau ngapain nih? Cuci tangan, cuci kaki, makan dulu, kemudian ngerjain PR, baru boleh main, nanti sudah zuhur pulang. Jadi seperti itu dibuat rangkaian kegiatan ya Bu ya, dijadwal anaknya, jangan basing-basing ya Bu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Jadi setelah kita terapkan rangkaian tips cara membantu anak sukses di sekolah ini, sebaiknya yang terakhir yaitu kita juga harus sering Bu, kalau ada rapat atau nggak ada rapat juga kita boleh berkunjung ke sekolah. Misalkan mau tanya nih, gimana anak saya Pak di sekolah, rajin apa enggak, absennya bagaimana, seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi jelas ya Bu ya tips cara membantu anak sukses di sekolah ada 5. Oke. Nah, oke, kita masuk ini ya Bu ya. Selanjutnya sekarang gimana nih kalau misal anak saya punya masalah ya Bu ya. Yo. Nah, gimana nih kalau misal menghadapi anak punya masalah. Nah, sebelum kita masuk, kita sekarang coba Ibu bawa buku pintarnya. Oke, pegang semua ya Bu ya buku pintarnya. Nah, kalau Ibu semua pegang, coba Ibu karena mohon maaf Bu, saya nggak bawa laptop ya Bu ya, karena belum ada speaknya. Jadi coba Ibu buka buku pintar halaman 39. Di sini ada lembar cerita yang mengisahkan antara Ibu Lili dengan Agus. Nah, ayo di sini siapa yang mau jadi Ibu Lili? Oh, Bu Herlina mau jadi Bu Lili ya Bu ya. Kemudian siapa nih yang mau jadi Agus? Nanti kita percakapan ya Bu ya. Siapa yang mau jadi Agus? Bu Rumi. Oke, Bu Rumi sama Bu Herlina. Nah, ibu-ibu yang lain semua menyimak ya. Oke, saya juga nyimak nih Bu. Jadi pegang buku pintarnya. Sekarang kita dengarkan percakapan antara Bu Lili dengan Agus yang di sini akan diperankan oleh Bu Herlina dan Bu Rumi. Monggo Bu, silahkan. Yo. Oke. Iya, itu tadi percakapan dari Bu Lili dan Agus ya Bu ya. Sudah didengarkan semua, sudah sambil dibaca ya Bu ya. Ya, jadi ini kalau dari sini kita kan tadi sudah bisa menyimak ya Bu. Mohon maaf misal yang tadi yang nggak bisa membaca kan bisa mendengar ya Bu ya dari percakapannya Bu Herlina sebagai Bu Lili dan Bu Rumi sebagai Agus. Jadi saya mau nanya nih, dari percakapan ibu berdua tadi, kira-kira permasalahan apa sih yang dialami sama Bu Lili dan Agus? Monggo Bu. Iya, makasih Bu. Nah, jadi ya Bu ya, dalam cerita tersebut tadi ya Bu ya, Ibu Lili memberi kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaannya ya Bu ya, ketika si Agus mendapatkan masalah di sekolah ya Bu ya. Jadi Bu Lili itu berusaha membantu menyelesaikan masalah Agus di sekolah. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau komunikasi antara ibu dan anak mengungkapkan pendapat itu perlu. Di sini kan permasalahannya Agus diejek ya Bu ya. Nih di sini. Nih. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah tinggi. Di sini Agus gelisah, dia punya masalah. Pulang sekolah kok murung. Akhirnya ketika sampai di rumah, karena Bu Lili menerapkan yang pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalamannya ketika di sekolah, dia bertanya kepada Agus, "Kamu kenapa sih Agus?"
Ternyata si Agus berani mengungkapkan pendapatnya. Dia bercerita, Bu, begini loh, di sekolah tuh teman-teman ngejekin Agus, katanya Agus nggak bisa sekolah sampai sarjana karena Agus ini miskin, katanya gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, ketika kita terbuka, anak akan berani mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan perasaannya. Nah, keterampilan dalam mengungkapkan pendapat ini sangat diperlukan ya Bu ya, supaya anak itu sukses di sekolah. Jadi dari cerita ini tadi bisa kita lihat bahwa salah satu tips ini ketika kita terapkan itu bisa menyelesaikan masalah yang ada ya Bu ya. Jadi saya berharap keterampilan-keterampilan seperti yang saya tekankan tadi ini sangat penting, keterampilan mendasar ya Bu ya. Keterampilan untuk mengungkapkan diperlukan agar lebih sukses di sekolah, agar anak lebih dihargai oleh orang-orang di sekitar. Jadi saya berharap tips-tips cara membantu anak sukses di sekolah ini, saya berharap semoga bisa ibu-ibu praktekkan di rumah ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan dipraktekkan ya Bu ya, langkah ke-5 ini tentang cara membantu anak sukses di sekolah.